Padahal panggung Pak Anies setelah selesai di gubernur itu jauh lebih banyak dibanding pada saat sekarang menjabat sebagai gubernur. Pada saat beliau menjabat gubernur, beliau tidak bisa banyak kemana-mana, tetapi setelah masa jabatan berakhir, beliau bisa mendatangi seluruh masyarakat di seluruh tempat. Dan itu tidak ada lagi beban sebagai pejabat negara. Yang kedua, relawan akan terus-menerus bergerak, meyakinkan masyarakat bahwa partai politik harus mencalonkan Anies Baswedan. Dan yang kami lakukan adalah memastikan bahwa kami seluruh relawan di seluruh Indonesia hanya akan memilih partai politik yang mencalonkan Anies Baswedan. Oke. Jadi kami tidak peduli apapun partainya, apapun siapapun wakilnya, buat kami relawan itu bukan persoalan. Yang penting Anies calon presiden. Ketika partai KPP punya latar belakang dan konteks internal yang berbeda-beda, meski dengan tujuan yang sama, yaitu mengusung dan memenangkan pasangan capres dan cawapres koalisi perubahan, katanya. Mantan Menteri ESDM ini meyakini kalau setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Nasdem menyampaikan pandangan sebaiknya deklarasi cawapres Anies Baswedan menunggu koalisi lain lebih dahulu. Bahkan sempat menyebut akan dilakukan di ujung menjelang saat pendaftaran resmi ke KPU. Sementara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan ada deklarasi bersama secepatnya dan mengumumkan nama pasangan cawapresnya Anies. Benar ada perbedaan, tetapi kesamaannya adalah seluruh partai sikapnya berdasarkan piagam koalisi, yaitu memberikan mandat kepada kandidat capres untuk menentukan pasangan, kata dia. Menurut Sudirman, Anies telah mendapat masukan berbagai nama calon pendampingnya selama beberapa bulan terakhir dan hasil berkonsultasi dengan banyak tokoh masyarakat, baik pemimpin partai maupun non-partai. Ia menyebutkan nama cawapres tersebut telah dikantongi Anies dan kini sedang dalam proses mengomunikasikan keputusan yang telah diambilnya kepada para ketua umum partai KPP dan tokoh masyarakat. Nanti setelah komunikasi beres, pada waktunya para pemimpin partai akan menyepakati momentum terbaik untuk deklarasi bersama koalisi dan mengumumkan nama calon pasangan, katanya. Kami mohon doa dari berbagai pihak yang menghendaki perbaikan, karena dalam waktu tidak lama lagi KPP akan mendeklarasikan secara resmi pasangan Anies Baswedan untuk pemilu 2024, kata Sudirman menambahkan. Ya, 2024. Hal yang sangat mendasar elementar itu salam yang diajarkan oleh Bung Karno. Artinya Hasto nggak baca Cindy Adams itu, padahal Cindy Adams adalah penerjemah yang paling bagus tentang pikiran Bung Karno. Buku-buku Cindy Adams itu jadi acuan dari soal kehidupan pribadi Bung Karno sampai ke soal-soal kemampuan Bung Karno untuk membongkar retorika politik dunia itu. Jadi kita mesti lihat bagaimana Hasto sebetulnya nggak paham tentang Soekarnoisme. Tetapi orang bisa tuntut lebih jauh tuh, karena Hasto memang tidak datang dari tradisi Wong Cili, kan begitu dasarnya. Lalu mungkin kalau Bung Karno ada, Bung Karno akan tanya, Hasto kekayaanmu berapa? Apakah ke Umar Khayyam? Kira-kira begitu kan. Nah, gimana Hasto menjawab sebetulnya itu? Dan hal yang juga mesti dibuka ke publik tuh, apa sebetulnya yang menjadi alasan Yeni Wahid dukung AHY jadi cawapres Anies Baswedan. Anies nilai AHY sosok cerdas tapi kaku saat pertama kali bertemu. Oke, ya. Kayak gitulah ya. Iya, karena terlalu jaim tuh susahnya ya. Maklumlah anak presiden, kemudian hidup di lingkungan yang baik terus secara ekonomi dan social life-nya ya, beda sama kita yang barangkali sempat makan tanah dalam tanda kutip ya. Sahabat era sekalian, kalau kita lihat sesungguhnya dari nama yang direkomendasikan NU itu kan ada nama AHY, ada nama Mahfud MD, Hovifah dan Yeni Wahid. Itulah nama-nama yang dijagokan NU. Dan AHY beruntung karena namanya masuk di sana. Sementara nama Gatot sama sekali tidak pernah disebut. Jadi sebenarnya
Gatot barangkali sudah di outsider. Pengamat politik, Anies paling siap bertarung, baca pres lain tersandra pemilik modal. Dikutip dari sumber1.com Jakarta, pengamat politik dari Universitas Nahdlatul Ulama UINSA Amsar Dulmanan mengatakan, meskipun bakal calon presiden baca pres Anies Rashid Baswedan belum juga mengumumkan nama bakal calon wakil presiden, bukan berarti mantan gubernur DKI Jakarta itu tersandra secara politik. Bukan berarti mantan gubernur DKI Jakarta itu tersandra secara politik dengan 3 partai politik parpol pendukungnya, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Anies Baswedan melakukan strategi yang matang, memilih bersabar dengan menunggu momen yang tepat belum mengumumkan pendampingnya. Itu artinya sudah ada kesepakatan bersama dengan 3 parpol pengusungnya yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Kalaupun ada perbedaan itu sebatas ikhtiar politik, semuanya juga ikhtiar politik, kata Amsar Dulmanan seperti dilansir KBA News Minggu 20 Agustus 2023. Menurutnya, dibandingkan 2 baca pres lainnya, hanya Anies Baswedan yang paling siap bertarung di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Sementara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masih sama-sama tersandra pemilik modal. Lebih jauh, Amsar tak memungkiri semua kandidat presiden yang maju bertarung di Pilpres mendatang masih mencari pemilik modal, masih buka lapak termasuk Partai PDI Perjuangan dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka masih menunggu siapa pemilik modalnya. Sementara Anies, kekuatannya adalah para relawan pendukungnya, benar-benar berjuang tanpa mengandalkan money politik. Nah, ini bedanya Anies dengan mereka itu, PDIP dan KKIR. Kekuatan Anies adalah semangat gotong royong para pendukungnya yang dengan keikhlasan dan kegigihan serta keyakinan bahwa Anies akan jadi Presiden RI. Semangat berjibaku inilah yang tidak dimiliki capres lainnya yang masih menunggu pemilik modal turun, urainya. Dijelaskannya, kepastian parpol tidak ditentukan dari pola koalisi terbangun, tetapi seberapa besar dukungan pemilik modal yang punya kepentingan terhadap perubahan dan kepemimpinan Indonesia. Jangan salah, parpol juga cari uang. Kalau parpol tidak punya uang, sulit untuk mendukung capres dan cawapres. Semuanya ujung-ujungnya kembali kepada kekuatan uang. Capres dan cawapres sudah ada di kantong pemilik modal, jelas Amsar. Katanya politik itu rasional, tapi beda titik tertentu tidak rasional. Mencari keabsahan presidensial threshold dengan ambang batas 20% pencalonan presiden dalam pemilu 2024 mendatang. PDI Perjuangan bisa mencalonkan presidennya sendiri, sementara parpol lainnya yang kurang dari 20% berkoalisi untuk memenuhi 20% ambang batas yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu.